Bapak Ibu, nama saya Aditya Waruhu, Satuan Pendidikan dari UPTD SD Negeri 07698606 Lot. Saat ini saya sedang mengikuti program Diklat Bakal Calon Kepala Sekolah yang dilaksanakan di BBGTK Sumatera Utara. Pada saat ini saya akan menyampaikan analisis 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Saya uraikan adalah langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah atau dilema. Nah, di sini ada sebuah masalah, yaitu Tari menghadapi konflik antara kejujuran dan loyalitas persahabatan. Tari menyaksikan sahabatnya yang bernama Rara mengambil dompet milik Nina. Namun, melaporkan hal ini resikonya merusak hubungan persahabatan yang telah memberikan banyak manfaat baginya. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan fakta yang relevan. Misalnya, Rara menemukan dan mengambil dompet berisi uang di perpustakaan, dan Rara menyimpan dompet tersebut tanpa mencoba mencari pemiliknya. Nah, di sini Nina kehilangan dompetnya dan telah mengumumkannya. Lalu Tari adalah satu-satunya saksi yang melihat kejadian tersebut. Nah, Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering membantu, dan tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian ini selain Tari. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau stakeholders. Nah, di sini ada Nina, yaitu sebagai korban kehilangan dan berhak mendapatkan kembali miliknya. Yang kedua adalah Rara, pelaku pengambil dompet, perlu dibimbing tentang kejujuran. Kemudian Tari, saksi mata yang menghadapi dilema moral. Dan Ibu Sri, guru yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah komunitas sekolah, terdampak oleh budaya kejujuran yang ditegakkan. Langkah keempat adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, yaitu kejujuran vs loyalitas, berkata jujur vs melindungi sahabat, keadilan dengan kepentingan pribadi, antara membela hak Nina dan mempertahankan keuntungan dari persahabatan dengan Rara, dan kemudian tanggung jawab moral dan kenyamanan, yaitu melakukan yang benar dan menghindari konflik, dan kemudian integritas dengan pragmatisme, yaitu menegakkan prinsip dan menjaga hubungan praktis. Langkah yang kelima, mengidentifikasi alternatif tindakan. Alternatif A, diam dan tidak melakukan apa-apa dengan membiarkan Nina kehilangan haknya, lalu mempertahankan persahabatan dengan Rara, dan tentu ini adalah mengorbankan integritas pribadi. Yang berikutnya adalah alternatif B, melaporkan langsung kepada Bu Sri. Nina mendapat keadilan dan Rara menghadapi konsekuensi, sehingga persahabatan kemungkinan rusak. Tari dianggap sebagai pengkhianat. Selanjutnya adalah alternatif C, berbicara empat mata dengan Rara terlebih dahulu. Kemudian memberikan kesempatan Rara untuk memperbaiki kesalahan, sehingga ini adalah menjaga martabat Rara dan menunjukkan kepedulian sebagai sahabat sejati. Jika Rara menolak, baru mengambil langkah lanjutan. Selanjutnya adalah alternatif D, melaporkan secara anonim. Nina mendapat keadilan dan identitas Tari juga terlindungi, namun kurang bertanggung jawab dan bisa menimbulkan kecurigaan. Langkah yang keenam adalah menguji alternatif dengan prinsip etika. Di sini dilakukan uji konsekuensi atau utilitarianisme, di mana alternatif C menghasilkan manfaat besar. Nina berpeluang mendapat dompetnya kembali, Rara mendapat kesempatan bertobat, Tari menjaga integritas, dan persahabatan bisa diselamatkan. Kemudian uji kewajiban atau deontologi. Tari memiliki kewajiban moral untuk menegakkan kebenaran dan membantu korban yang bernama Nina. Namun persahabatan sejati justru mengharuskan Tari mengoreksi kesalahan Rara. Berikutnya adalah uji kebajikan atau virtue etis. Orang yang berbudi luhur akan menunjukkan kebenaran moral, kejujuran, dan kasih sayang. Alternatif C menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan belas kasih. Yang berikutnya adalah uji keadilan. Nina berhak mendapat kembali miliknya. Rara juga perlu memahami konsekuensi dari perbuatannya, sehingga semua pihak diperlakukan dengan adil melalui pendekatan restoratif. Langkah yang ketujuh adalah memilih alternatif terbaik. Alternatif C berbicara empat mata dengan Rara terlebih dahulu. Ini adalah pilihan terbaik karena menghormati persahabatan dengan memberikan kesempatan Rara memperbaiki diri dan kemudian menegakkan keadilan bagi Nina. Nah, di sini ini adalah menunjukkan keberanian moral Tari.
di mana memberikan pembelajaran berharga bagi Rara tentang integritas. Jika Rara menolak, Tari tetap bisa melaporkan dengan hati nurani yang tenang. Kemudian langkah yang ke-8 adalah merencanakan implementasi langkah-langkah konkretnya, seperti segera ajak Rara bicara di tempat privat. Sampaikan dengan empati, Rara, aku melihat kamu mengambil dompet tadi. Aku tahu kamu mungkin tidak berpikir panjang, tetapi itu milik Nina yang sedang mencarinya. Kemudian jelaskan dampaknya. Nina pasti sangat sedih kehilangan uangnya. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Nah, berikutnya adalah tawarkan solusi. Misalnya, kamu bisa mengembalikannya ke Bu Sri dan bilang kamu menemukannya, tidak perlu ada yang tahu detail lainnya. Selanjutnya, berikan batas waktu. Misalnya, aku beri kamu waktu sampai jam istirahat berakhir. Kalau tidak, aku membantu Nina mendapatkan haknya. Dan jika Rara menolak, laporkan kepada Bu Sri dengan menjelaskan bahwa sudah mencoba pendekatan pribadi terlebih dahulu. Dan berikutnya adalah langkah ke-9, yaitu evaluasi dan refleksi. Kriteria evaluasi keberhasilan dengan membuat pertanyaan, apakah Nina mendapatkan kembali dompetnya? Apakah Rara belajar tentang pentingnya kejujuran? Dan apakah persahabatan yang bisa dipertahankan atau diperbaiki? Dan terakhir adalah, apakah Tari merasa tenang dengan keputusannya? Nah, sebagai pembelajaran untuk masa depan adalah yang pertama, persahabatan sejati bukan berarti melindungi kesalahan, tetapi membantu sahabat menjadi lebih baik. Yang kedua, keberanian moral kadang memerlukan pengorbanan, tetapi itulah yang membentuk karakter. Yang ketiga, pendekatan restoratif, memberi kesempatan perbaikan, lebih baik daripada pendekatan punitif atau langsung menghukum. Dan yang terakhir adalah integritas pribadi adalah aset jangka panjang yang lebih berharga daripada kenyamanan sesaat. Sehingga dalam hal ini saya mengambil satu kesimpulan, bahwa Tari seharusnya berbicara langsung dengan Rara secara empati namun tegas, memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ini menunjukkan bahwa persahabatan sejati adalah berani mengoreksi dengan kasih, bukan yang membiarkan kesalahan demi kenyamanan. Jika Rara adalah sahabat yang baik, ia akan menghargai kejujuran Tari di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.